Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ya jamaah solehin solihah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Jadi poin yang kedua adalah dari tujuan pernikahan itu adalah menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pun harus jadi evaluasi buat kita yang sudah menikah. Sejauh mana berumah tangga itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Sejauh mana kehadiran pasangan, kehadiran anak gitu ya. Kita yang sudah punya pasangan, kita yang sudah anak, sejauh mana kehadiran mereka itu bisa jadi wasilah kita ingat Allah gitu. Ya, bagaimana pasangan itu menjadi ayat-ayat cinta dari Allah gitu ya. Ya, jadi ini juga evaluasi, karena kalau tidak begitu justru jauh dari tujuan. Bahkan ini harus diingat ya, potensi terbesar seseorang itu lalai dari mengingat Allah adalah keluarga. Ya, sarana yang paling besar seseorang itu lalai dari mengingat Allah adalah keluarga. Mana dalilnya? Surat Al-Munafikun ya, ayat berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ya, karena keluarga adalah anak itu potensi terbesar seseorang itu lalai dari mengingat Allah. Jadi itu poin yang kedua jamaah sekalian, ya jamaah sekalian. Bahkan bagaimana caranya? Ya, laksanakan kewajiban Allah. Hal-hal yang sunat yang sederhana dilakukan berdua jauh lebih utama. Contoh, ada sebuah hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Bapak ibu-ibu jamaah sekalian, di mana Nabi mengatakan ya, idza staiqadha rajulu wa aiqadha ahlahu ya fasolli rak'ataini kutiba lahuma ya minaz zakirina wa zakirat. Kata Nabi, barang siapa seorang suami bangun lalu membangunkan istrinya, lalu mereka berdua sholat 2 rakaat, fasolli rak'ataini, sholat 2 rakaat, 2 rakaat jami'an, bersama-sama. Ya, para ulama nanti berbeda pendapat bersama-sama itu apakah dua-duanya sholat atau berjamaah sholatnya. Cuman 2 rakaat. Ya, suami bangun ya, lalu bangunkan istrinya sholat 2 rakaat. Ya, maka kata Nabi minaz zakirina wa zakirat, keduanya ditulis sebagai orang yang ahli zikir. Oh, luar biasanya, 2 rakaat kan. Jadi 2 rakaat yang sudah menikah mah bisa jadi ahli zikir ya. Subhanallah. Kenapa? Ya, karena memang jangan sampai terlalaikan. Ya. Jadi banyak juga yang sudah menikah tapi akhirnya lalai dari sholat, lalai dari ibadah, lalai dari membaca Quran, lalai dari zikir dan pagi dan petang, iman. Padahal kalau kita lihat amal ibadah ini tidak menghabiskan waktu banyak ya, dan tidak sampai membuat kita terbengkalai urusan keluarga, urusan rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Itu nomor 2. Nomor 3, ayah bunda sekalian, bapak, akang teteh, solihin solihat, yaitu membangun generasi muslim. Jadi tujuan yang ketiga adalah bagaimana keluarga itu bisa membangun atau melahirkan generasi. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai kita berumah tangga tapi tidak ingin melahirkan generasi. Jadi kalau kemarin kita mendengar ada child free ya, atau gerakan bebas anak, ingin menikah tapi ingin tidak punya anak begitu ya, maka ini tidak sesuai dengan aturan Islam. Mereka ingin menikah tapi tidak ingin punya anak, ingin bebas dari anak, karena menurut mereka anak itu beban ya, anak itu beban. Bahkan di beberapa negara Eropa, di negara Barat ya, tidak sedikit yang mereka tidak mau menikah iman, karena memang menikah itu beban. Buat apa menikah itu ya? Ngurus anak orang, daripada anak manusia lebih baik anak anjing.
Kenapa anak anjing? Kata mereka anak anjing itu lebih setia daripada ya pasangan kita, katanya begitu. Ya kita punya istri, punya suami itu bisa berselingkuh, tapi anjing itu tidak mungkin berselingkuh kepada majikannya, kata mereka. Ya, lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan nafsu syahwatnya? Ya, menurut mereka tinggal belilah. Ya kata mereka kalau pengen sate ayam kenapa harus ngurus ayamnya, kan begitu. Ya kalau pengen hubungan seksnya kenapa harus nikah dulu, ya watiman. Nah ini kan pemikiran-pemikiran kafir, pemikiran-pemikiran tanpa iman yang seperti ini, kan begitu. Islam tidak mengenal yang seperti demikian, ya watiman. Ya makanya bapak, ibu-ibu, ya ini harus dipahami. Karena salah satu tujuan daripada pernikahan adalah melahirkan generasi. Ya, jadi kalau kita direpotkan dengan ngurus anak, direpotkan dengan mendidik anak, itu tujuan pernikahan. Itu memang orang yang menikah itu siap repot gitu, berani repot gitu ya. Makanya kalau tanpa bekal iman dan kedewasaan, tidak mungkin orang berani menikah. Berani ya, bukan cepat ya. Ya kalau cepat belum tentu berani waktu iman. Ya, dan kalaupun berani belum tentu cepat-cepat gitu ya. Tapi ada kesiapan. Untuk menikah itu iwatiman dengan bekal iman dan kedewasaan siap repot. Karena ada pasutri-pasutri yang ya mungkin imannya lemah, mungkin kedewasaannya kurang, atau mungkin tidak paham dari tujuan pernikahan. Jadi anak itu terasa beban. Ya fisiknya tidak child free, tapi mindsetnya child free gitu. Fisiknya tidak bebas anak karena memang punya anak, tapi pikirannya ingin lepas dari anak. Anak terbeban gitu. Jadi kesel ya gitu punya anak tewati men. Ya, ini bukan berarti kita juga harus banyak-banyakan tanpa perencanaan. Ya lebih ke wah banyak-banyakan gitu ya. Punya anak tanpa perencanaan, tanpa diurus. Enggak juga begitu ya. Jadi ayah bunda sekalian, justru itulah tujuan daripada rumah tangga, yaitu melahirkan generasi. Jadi kalau kita ibu direpotin dengan anak, ya bapak kadang-kala cari nafkah, habisin juga kerjanya untuk membiayai anaknya. Memang itu tujuan berumah tangga gitu. Ya, memang begitu. Bahkan kalaupun tidak punya anak, tapi punya tujuan memiliki generasi dalam rumah tangga, dia mendapatkan pahalanya. Sekali lagi, jika seseorang dalam berumah tangga, dia belum dikaruniai anak, tapi dia sudah punya tujuan untuk melahirkan generasi untuk agama, generasi untuk iwati iman, menjadi melahirkan hamba-hamba Allah, maka itu mendapatkan pahalanya. Ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ya, dalam bab orang yang menginginkan anak untuk berjihad. Ya, ini kisahnya adalah tentang Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu bapak, ibu-ibu, akang teteh, hadirin hadirat, ya, solihin solihat. Kata Nabi Sulaiman, ya, bin Daud, Nabi Sulaiman bilang, la atufannal lailata ala mi'ati imra'atin aw tis'i wa tis'ina, ya, kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Ya, itu kata Nabi Sulaiman. Jadi dalam riwayat Bukhari ini ya, kata Nabi Sulaiman, malam ini aku akan berhubungan intim dengan 100 orang istriku atau 99. Jadi Nabi Sulaiman menggilir istrinya 100 istrinya dalam satu malam, Pak. Luar biasa. Udah, jangan terlalu panjang. Ya, kita lanjutkan. Kata Nabi Sulaiman, tujuannya apa? Kenapa Nabi Sulaiman ingin menggilir istrinya dalam satu malam, 100 istrinya? Kata beliau, ya, seluruhnya akan melahirkan prajurit berkuda berjihad fisabilillah. Wah, hebat ya. Karena aku ingin melahirkan generasi yang lahir dari rahim-rahim istriku adalah mujahid fisabilillah. Ya, mujahid berkuda fisabilillah. Wah, luar biasa nih. Istrinya mengatakan, kul insyaallah, ayah sebutkan atau insyaallah, mungkin gitulah ya, kurang lebih begitu. Tetapi falam yakul insyaallah, Nabi Sulaiman tidak menyebutkan insyaallah. Nabi Sulaiman lupa, tidak menyebutkan insyaallah. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidatun ja'at bisyikkin rajulin. Kata dalam hadis ini disebutkan, sehingga tidak ada seorang pun dari istri-istrinya yang mengandung selain satu orang saja, itu pun melahirkan anak yang cacat. Oh, masya Allah, subhanallah wa bihamdi. Ya,
Maka disebutkan walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Lau qala insyaallah, seandainya Nabi Sulaiman itu mengucapkan insyaallah, la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun, pasti akan lahir anak-anak yang seluruhnya akan menjadi prajurit berkuda yang berjihad di jalan Allah. Kalaulah Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah. Ini ajib, Pak. Saya ingat ini mendengar hadis ini dari seorang khatib Jumat ya, yang pada waktu itu alhamdulillah nggak ngantuk pada waktu itu ya, alhamdulillah ya. Jadi hadis ini jelas gitu ya terdengar. Saya sampai takjub dengan hadis ini waktu itu, dan ternyata saya dapatkan dalam kitab ini waktu itu. Jadi bagaimana ya Nabi Sulaiman menggilir 100 istrinya dalam satu malam ingin melahirkan mujahid fisabilillah. Anak-anaknya ingin bikin satu batalion mungkin ya. Mas, satu batalion berapa orang, Mas? Banyak orang. Ya kalau banyak mengajunya tak apal, nyebut tak apal gitu mungkin yang banyak. Ya. Ya, itu satu batalion, satu pasukan mungkin ya. Ya, bahwa Nabi Sulaiman ingin punya anak-anak satu pasukan berkuda. Oh, hebat ya. Niatnya luar biasa, tapi lupa bilang insyaallah. Kalau saya mengambil kisah ini, jamaah sekalian, ini minimal ada 2 hikmah. Hikmah yang pertama apa? Hikmah yang pertama pentingnya kita menyebutkan insya Allah. Ya, insya Allah. Kita sering lupa, Pak. Ya, saking yakinnya kita lupa bilang insya Allah gitu ya. Padahal insya Allah itu adalah mau. Insya Allah itu adalah berharap. Insya Allah itu yang lewat iman akan dikerjakan. Urang mah kadang-kala insya Allah teh, wah, ya geus. Akhi besok datangnya ke pengajian. Insya Allah teteh geus kalau diharapkan datangna teteh ya. Mau nyebut insya Allah teh. Nah, geus pasti mau datang saya tahu. Nah, nyebutnya insya Allah. Di urang mah insya Allah teh moal ya waktu iman. Padahal inte jika syaa menghendaki Allah jika Allah menghendaki. Ya Allah sudah menghendaki tapi teu indit wae. Waduh, teh atas nama Allah. Ya waktu. Tapi udah Ustaz teu enak atuh nolakna. Tah eta urang mah geus make teu enak. Lamun teu enak ulah nyebut insyaallah, teu enak mah tinggal diroikoan nya enak ya. Begitu. Maka kita bilang kalaupun kita belum menyanggupi, kita bilang ya saya belum merencanakan Ustaz. Ya begitu. Ya, kita waktu iman atau kalau kita saya belum ngobrol sama istri misalkan begitu ya. Ya nanti saya bicarakan dulu misalkan ya ngaji insyaallah iman. Maka hati-hati itu ya, dan lupa jangan sampai kita terlalu pede, terlalu yakin iman, kita lupa bilang insyaallah. Maka ini pentingnya kita mengatakan insyaallah itu mau ya, insyaallah ya. Jadi teman-teman sekalian, bisa jadi kegagalan kita ya dalam merencanakan sesuatu faktornya mungkin banyak. Mungkin faktornya ban tiba-tiba bocor. Mungkin faktornya tiba-tiba Grand hese. Mungkin faktornya tiba-tiba macet di jalan, ada tabrakan, ada kejadian sehingga kita misalkan sampainya jadi telat, ditinggalkan gitu ya. Mungkin asbabnya mah banyak. Tapi bisa jadi yang pokoknya adalah kata kita lupa bilang insya Allah. Yang hal-hal kecil itu membuat kita tidak jadi melakukan sesuatu yang akan kita lakukan karena kita lupa bilang insya Allah. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Jamaah sekalian, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Makanya kata Imam Ahmad itu kalau ditanya, bolehkah kita jawab ketika Anda ditanya, apakah Anda orang beriman? Bolehkah kita jawab insya Allah? Boleh gak? Apakah Anda orang beriman? Bolehkah kita jawab insya Allah? Sebagian ulama mengatakan insya Allah, jika kita menjawab insya Allah ragu dengan imannya, jawab aja kita beriman. Ya, tapi kata Imam Ahmad kita boleh bilang insya Allah saya iman. Kenapa bilang insya Allah? Bukan meragukan tentang keimanannya, tapi karena tuntutan iman itu A sampai Z gitu. Yang dia khawatir banyak amalan iman yang belum diamalkan oleh dirinya. Kartas deh. Jadi ketika kita menyebutkan insya Allah lah itu, hafal Quran, insya Allah apa insya Allah itu?
Insya Allah hafal gitu ya. Pan ditanyakan hafal kan gitu ya. Hafal Quran insya Allah. Padahal dia sudah mungkin misalkan begitu ya. Kita bilang insya Allah iman. Kenapa insya Allah? Karena dia khawatir. Kenapa Imam Ahmad membolehkan kita bilang insya Allah iman? Karena khawatir ada amalan-amalan iman yang tidak bisa diamalkan, yang tidak bisa diwujudkan, sehingga boleh kita bilang insya Allah. Ya, jadi luar biasa. Karena kita yakin, saking biasanya gitu ya. Saking biasanya. Tapi kalau berkenan dengan status mah gak usah ragu. Ya, Pak, itu istrinya Pak. Insya Allah. Itu berarti cuman meragukan itu istri saya atau bukan kan begitu ya. Mulai nyebut insya Allah ditambah status gitunya. Masih bujang? Insya Allah. Awal nyebut insya Allah artinya bisa disangka tebujang deui kan gitunya. Sebut bujang ya bujang. Waktu iman ini mah terkait dengan rencana dan sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Wallahu alam bisawab. Yang kedua, hikmahnya kata Ibnu Hajar, Nabi Sulaiman walaupun tidak ya melahirkan dari 100 istrinya itu kecuali satu yang cacat ya, tapi Nabi Sulaiman mendapatkan pahalanya. Pahala punya anak 100 anak iman. Ya, luar biasa. Masya Allah. Ya, pertanyaannya ya bunda sekalian, ini terutama yang sudah punya anak. Dulu kita sebelum menikah punya anak tujuannya apa? Punya anak tujuannya apa? Ya, tujuannya kadang-kala berapa banyak? Mohon maaf ya, berapa banyak ya pasutri yang punya anak kadang-kala tujuannya tidak jelas. Kenapa punya anak? Ya Ustaz kan saya udah menikah, masa nggak punya anak? Gitu jawabannya. Jadi tidak ideologis gitu, tidak mengekspresikan tentang tujuan gitu. Kenapa punya anak? Mudah-mudahan jadi asbab generasi muslim Pak Ustaz. Kan begitu. Ya kenapa punya anak? Sampai ada ibu-ibu ditanya Pak, ya ibu-ibu Mahmud gitu ya, Mamah Muda anak satu gitu ya, Mahmud Abbas, Mamah Muda anak baru satu gitu ya. Ya waktu iman. Ketika ditanya ibu kenapa, teteh kenapa punya anak? Lucu-lucuan aja Pak Ustaz. Lucu-lucuan aja. Ya lucu teh ke usia 2 tahun, setahun budak lucu ya waktu iman. Ayo geus 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun mah beborah lucu, nu emang rungsing ya. Maka bapak ibu-ibu, kalau nggak jelas tujuan saya, buat apa kita punya anak? Sayang Pak Bu, sayang ibu-ibu, kalau kita punya anak nggak untuk agama, nggak untuk jihad fisabilillah, sayang. Kalau kita sudah berbicara agama Pak, ingat tidak mesti harus jadi ahli agama, sepakat? Kalau anak kita untuk agama, tidak mesti jadi ahli agama. Makanya mohon maaf, setelah saya menyelesaikan buku ini Mas, saya punya kesimpulan satu saja. Walau alam, ini kesimpulan saya. Ya, Rasul tidak mendidik para sahabatnya untuk punya profesi tertentu, Pak. Enggak. Kudu jadi itu, kudu jadi ieu, kudu kitu, kudu kieu. Ya. Kemudian Rasulullah mengarahkan kepada para sahabatnya misalkan untuk jadi profesi tertentu. Enggak. Profesi para sahabat diarahkan sesuai dengan muyulnya masing-masing. Tahu muyul, Pak? Lamun eno passionnya masing-masing, Bu. Sok budak hayang naon iwati iman. Para sahabat tidak diwajibkan untuk punya profesi tertentu, sesuai muyulnya masing-masing, sesuai dengan bakatnya masing-masing, sesuai dengan minatnya masing-masing. Tapi semua sama-sama hidup untuk agama. Ada yang berjuang dengan hartanya, ada yang berjuang dengan kekuatan diplomasinya, ada yang berjuang dengan kekuatan ilmunya, ada yang berjuang dengan kekuatan fisiknya, ada yang berjuang dengan kekuatan politiknya. Semua untuk agama, Pak. Tidak mungkin Islam bisa menguasai 1/3 bahkan 2/3 dunia waktu iman. Ya, dengan generasi sahabat dan setelahnya tanpa hidup untuk agama. Gak mungkin, Pak. Ya, jangan-jangan kita belum dikasih dunia, jangan-jangan Islam gak punya peradaban hari ini waktu iman, gak punya kebangkitan. Jangan-jangan hidupnya bukan untuk agama. Ya, kata Abdul Qadir Audahi waktu iman, seorang ulama yang dihukum gantung iwatiman gara-gara keislamannya. Apa yang kata beliau? Aku keliling dunia Islam. Orang Islam lain awanu pintar lain awanu hebat lain awanu benghar lain. Umat Islam itu banyak yang kaya, umat Islam itu mampu, politiknya hebat. Umat Islam itu kata beliau banyak para pemudanya. Tapi sayang, banyak yang dari mereka bakhil untuk berkorban agama. Iwatiman. Bukan tidak ada yang kaya,
Tapi bakhil kalau untuk agama Iwatiman. Bukan tidak ada politikus, tapi kalau sudah bicara agama jadi cadel Iwatiman politikus teh. Ya, tahu cadel? Ya, Iwatiman haram gitu ya. Nyebut haram teh Iwatiman jelas gitu ya. Bukan tidak ada cendekiawan, tapi ilmunya tidak menjadi bermanfaat kalau sudah untuk agama. Ya, kalau mun saya fulusna karek digunakan ilmu na Iwatiman ke agama serba sesa. Ya, ini yang terjadi, Pak. Maka sayang Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau kita punya anak tidak untuk agama. Ya. Maka inilah yang harus menjadi niatan kita dalam mendidik anak seperti niatnya Nabi Sulaiman. Lebih baik Iwatiman seperti Nabi Sulaiman daripada seseorang punya anak tapi tidak jelas niatnya dan tujuannya, Pak. Ya. Sekali lagi Iwatiman, lebih baik seperti Nabi Sulaiman yang tidak Allah anugerahi anak karena ada kesalahan dengan caranya. Tapi niatnya sudah benar. Niatnya adalah untuk melahirkan pasukan jihad fisabilillah, pasukan kuda perang, Pak, untuk agama. Kalau berbicara agama, Pak, berbicara bangsa Iwatiman. Hari ini kita Agustus, Pak. Ya. Bulan Agustus maksudnya. Acan 17 Agustus namanya. Ya, kalau punten Pak, kalau para ulama kita tidak atas nama agama, tidak akan bisa punya kekuatan energi yang besar untuk memerdekakan negara ini. Sepakat, Pak? Ya, waktu iman. Aduh, jam 8 tiga nanya. Oh, tuh aja. Jadi sayang ibu-ibu, alhamdulillah, Bapak, harta sudah keluar, Iwatiman pikiran sudah keluar, tenaga keluar. Kalau tidak untuk agama lebar, Pak. Ya, ini niat yang harus kita luruskan, Bapak, ibu-ibu kalau punya anak. Kalau anak kita hidup untuk agama, tidak akan pernah salah alamat mereka berbakti kepada siapa. Gak mungkin, Pak, kalau anak hidup untuk agama salah orang tua, Iwatiman. Bahkan ketika anak hidup untuk agama, dia jauh lebih memaafkan orang tuanya yang pernah berbuat dolim kepadanya. Tapi berapa banyak di antara kita Iwatiman, anak tidak hidup untuk agama, padahal dibiayai oleh orang tuanya. Makin nambah usia, makin dewasa, makin membangkang, makin kurang cintanya kepada orang tua. Ya, maka Bapak Ibu ingat ya, berbicara untuk agama bukan jadi ahli agama, kan ya? Oh, Ustaz, anak untuk agama mah berarti kudu jadi Ustaz KB lah. Buat Jumat Iwatiman dasa urang nganteun lobaannya. Ya, tidak mesti harus jadi ahli agama semua, Pak. Tapi maksud saya adalah hidup untuk agama itu adalah untuk menghidupkan agama. Ya, walau alam bisa dipahami Bapak Ibu ya. Iwatiman sayang. Makanya cari profesi-profesi yang mubah Iwatiman yang bisa berkontribusi untuk agama. Walau alam bisa. Kalau seorang suami benar agamanya, maka tidak mungkin mendolim istrinya, Pak. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ya, kalau seorang istri benar agamanya, Pak, gak mungkin dia bisa gak berbakti kepada suaminya. Kalau benar agamanya, Pak. Ya, jadi kalau tanpa agama, ya banyak kerusakan yang terjadi Iwatiman. Makanya kenapa agama kata Ibnu Taimiyah disebut fitrah munazzalah, fitrah yang diturunkan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saya kira 3 hal itu ini yang menjadi tujuan utama dalam dalam membangun pernikahan. Ya, maka kita luruskan niat kita, ya. Kita kuatkan kembali bahwa tujuan kita, ya, karena biasanya orang yang mudah gelisah kalau tidak jelas tujuan. Padahal mungkin naik mobilnya mewah ya, tapi kalau sudah tidak jelas tujuan, aduh itu kemana? Bingung ya waktu itu. Pengalaman kami ya, waktu itu ingin menuju Bogor, Pak, ya, tapi gara-gara salah belok gitunya, ya karena kita pertama ya di jalan tol, akhirnya kita makin jauh ya waktu itu. Bingung, orang tegang. Padahal di mobil Iwatiman teu kelempang. Ya, mobil kita mewah alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi kalau tersesat, bingung Iwatiman. Tegangnya nu aya gitu kan. Padahal tadi di mobil. Itu capek kan? Ya, betul tidak? Ente kapanasan.
Iwat iman padahal opieun aya Pak Namrud dina mobil teh. Kurang kumaha tuh. Tapi kalau tujuan tidak jelas anggar tegang, Pak. Rumah tangga yang banyak galau iwat iman bukan kurang sumber daya. Ya, rumah tangga yang banyak goyah iwat iman bukan kurang iwat iman, bukan tidak bisa jadi bukan kurang dunianya. Tapi nggak jelas tujuannya, nanaonan atuh rumah tangga teh. Ya, maka Bapak Ibu-ibu kalau sudah jelas tujuannya, satu lebih menenangkan, dua lebih tangguh Pak dalam menghadapi ujian. Ya, kenapa? Karena dia jelas tujuannya. Yang ketiga adalah iwat iman, ya, lebih kokoh, tidak mudah terbawa arus iwat iman. Kenapa? Karena jelas tujuannya. Tegampang kabita, tegampang iri iwat iman. Ya, tidak mudah dengki. Kenapa? Karena jelas tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu-ibu, itu saja mungkin dari kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan iwat iman bisa menjadi motivasi kepada kita yang sudah menikah, yang belum menikah. Mudah-mudahan juga menjadi bekal ilmu, ya, untuk mendapatkan setengah jiwanya begitu ya. Mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah. Dan kita yang sudah menikah, mudah-mudahan dikaruniakan sakinah oleh Allah. Bapak Ibu-ibu, sebelum saya tutup, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ibu-ibu nggak ada? Bapak nggak ada? Saya, alhamdulillah ya. Saya. Terakhir, Bapak Ibu-ibu, saya tutup. Ya. Pernikahan itu nafas panjang, maka kita butuh kesabaran. Ya, sebagaimana kita saum, iwat iman, kita butuh kesabaran. Tapi ingat, ya, sabar itu tidak selalu terkait dengan emosi, Pak. Ya, kalau tidak sabar, oh berarti marah. Oh kalau marah berarti berarti emosian, enggak ya? Kan di orang mah lamun disebut emosi teh ameknya si bapak tamu emosian, gitu ya. Padahal semua kita punya emosi, Pak. Emosi itu ada emosi negatif, ada emosi positif. Dan marah itu tidak selalu buruk, Pak. Marah itu bisa jadi baik jika dikelola dengan baik. Ya, senang tidak selalu baik iwat iman. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan jadi dolim. Orang saking senengnya iwat iman dangdutan tapi ka setengah dua peuting ngaganggu tetanggana. Seneng, alhamdulillah. Maneh seneng, orang riweuh kan gitu. Ya, lamun dina iklan bagdanya masalah solusi buat lu, masalah buat gua gitu nya, iklan naon teh amal beja-beja ya. Iwat iman. Maka Bapak Ibu-ibu jamaah sekalian, ya, senang tidak selalu baik, marah tidak selalu buruk. Tergantung cara kita ngolah emosinya. Nah, bagaimana supaya sabar? Maka sabar itu salah satunya adalah terkait dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Mana dalilnya? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Surat apa ini? Surat apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Surat Al-Kahfi, betul. Ayat ke berapa? Ayat ke-68 ya, 67. Ini perkataan siapa? Yang ngomong ke Nabi Musa siapa? Nabi Khidir. Lihat kalimatnya. Lihat kalimat Nabi Khidir. Ini ajib, Pak. Nabi Khidir memberikan sebuah pola. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wahai Musa, bagaimana kamu bisa sabar kepada sesuatu yang enggak ada ilmunya? Karena saya coba jalan. Wahai Musa, bagaimana kamu bisa sabar kepada sesuatu yang gak ada ilmunya? Ya, jadi Nabi Khidir memberikan sebuah pola kesabaran terkait dengan ilmu, Pak. Karena sabar tidak hanya melulu dengan kaitan dengan emosi, Pak. Tapi sabar itu terkait dengan ilmu ya, Pertanyaannya, Anda mau sabar di bidang apa? Maka ilmui. Saya hafal 10 ayat sabar. Saya hafal 10 iwat iman hadis tentang sabar. Tapi lamun titah nyeun bolu tar, ya koehtar tentang titah nyeun bolu iwat iman aral saya. Wah, itu kumaha sih nyeunna sih endog heula atau tarigu heula itu. Ieu sabarali lah ngocekeunana. Kesel, Pak. Kenapa? Enggak ada ilmunya saya. Ya, saya hafal 10 ayat sabar misalkan. Saya hafal 10 hadis sabar. Kita menerken mobil iwat iman rudet, Pak. Ya, kita menerken motor iwat iman paeh kunaon, paeh motor teh kesel pada apa? Ya, iwat iman sampai saya pernah dorong motor backjul iwat iman
ya dari Transmart sampai Pamengpeuk didorong waktu itu. Ya Pak. Dulu bebek 70 kuliah ikene waktu itu ya subhanallah. Ternyata pas di Pamengpeuk waktu itu oleh teman saya ngan saukur dibuka busi, gesek-gesek abuskeun deui burung. Cek aing talenta tadi atunya. Ya. Pak mohon maaf Pak, saya kesel Pak. Kenapa kesel? Karena nggak ada ilmunya. Paham ya? Bapak ibu-ibu ya. Jadi maksud saya ingin menggambarkan sabar itu juga terkait dengan ilmu. Pertanyaannya kita mau sabar di bidang apa? Ya, kita Pak bisa sabar baca kitab, baca buku ya waktu itu. Ya berjam-jam. Tapi kita di PHP-an budak orang oleh istri kita di PHP-an budak 10 menit geus aral Pak. Kenapa? Bisa jadi nggak ada ilmunya. Kartos ya. Kenapa kita sabar baca Arab gundul waktu itu? Berjam-jam karena ada ilmunya. Ya, jadi semua terkait dengan ilmu, Pak. Walaupun bukan satu-satunya, tapi salah satunya ilmu menjadi kontribusi terbesar untuk membuat seseorang bisa sabar. Maka pertanyaannya, kita mau sabar di bidang apa? Kalau ingin sabar dalam keluarga, membangun keluarga, menjaga keluarga, merawat keluarga, melahirkan generasi, maka ilmu yang tentang itu. Supaya kita bisa lebih sabar membangunnya. Wallahu a'lam bishawab. Atur nuhun, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan ilmunya buat kita serta diberikan kemampuan kita untuk mengamalkannya. Allah sakinahkan keluarga kita, Allah solehkan anak-anak kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang kesalahannya dari saya pribadi. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.